Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana caranya memperbaiki dinamo kipas angin yang lilitannya ini putus semua. Jadi simak videonya hingga akhir biar teman-teman semua dapat untuk ilmunya. Nah, di sini ada 8 lilitan. Di sini terdiri dari lilitan luar, kiri dan kanan teman-teman. Nah, seperti ini lilitan luar. Kemudian kutub yang ini adalah lilitan speed. Ini berfungsi di jalur speed bagian dalam. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah lilitan speed bagian kanan bagian luar. Nah, seperti ini untuk lilitannya. Jadi terdiri dari dua kutub, yaitu luar dan dalam. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan cek untuk lilitannya ini. Pertama kita posisikan apometer di skala dioda tester sebelum mengukur. Nah, kita akan ukur untuk lilitan luarnya ini harusnya nyambung teman-teman. Jadi untuk lilitan luar, bagian luar, kiri dan kanan ini harusnya nyambung. Sekarang kita klik terlebih dahulu untuk menghilangkan lapisan email dari lilitannya ini. Kita klik hingga kelihatan untuk putih-putihnya itu, karena di sini dia menggunakan lilitan jenis aluminium teman-teman, bukan tembaga. Jadi kita klik untuk satu sisinya saja. Nah, seperti ini. Apabila sudah kelihatan yang putih-putih ini sudah bisa kita ukur. Nah, langsung saja kita ukur berapa nilainya. Nah, untuk lilitan luar ini terhubung dengan nilai 358 ohm. 358 ohm. Nah, selanjutnya kita ukur untuk lilitan speednya ini. Ini untuk satu kutub tidak boleh ada yang nyambung. Wajibnya tidak boleh ada yang nyambung teman-teman. Nah, kemudian kutub kiri ini juga tidak boleh ada yang nyambung untuk ketiga kabel speednya ini. Nah, kita klik seperti ini agar semua kelihatan untuk putih-putihnya itu. Karena apabila tidak kelihatan untuk putih-putihnya itu artinya dia masih ada lapisan emailnya teman-teman. Nah, kita ukur. Nah, di sini aman, untuk lilitannya ini aman, kiri dan kanan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan ukur lilitan kiri dan kanan ini. Untuk jalur speednya harusnya ada yang nyambung. Ini wajib hukumnya nyambung untuk kiri dan kanan. Jadi salah satu lilitannya ini pasti ada yang nyambung. Kemudian selanjutnya ini nyambung juga. Kemudian satunya lagi. Nah, ini juga tersambung teman-teman. Ya, pastikan ini rapat untuk sambungannya. Nah, ini terhubung 370 ohm. Oke teman-teman, selanjutnya setelah pengukuran seperti ini, selanjutnya kita akan buat untuk skemanya. Yang kita sediakan kertas dan pulpen seperti ini, kita bikin untuk skemanya. Nah, seperti ini. Untuk lilitan kiri. Untuk lilitan kiri ini kita tulis seperti ini. Kemudian kanan. Nah, kita pisahkan untuk kutub kiri dan kanan ini untuk lilitannya. Kemudian sama, yang di bagian bawah juga ada kiri dan kanan. Jadi tonton terus videonya hingga akhir teman-teman, agar tidak ada yang terlewat untuk penyambungan kabelnya ini. Nah, kemudian kita bikin garis seperti ini. Ini untuk menentukan nantinya kabel kapasitor, kabel speed dan kabel strumnya.
Nah, seperti ini. Untuk di bawah ini adalah lilitan luar. Untuk kiri dan lilitan kanan, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang baru di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video. Nah, lanjut ke videonya, teman-teman. Di sini untuk lilitan luarnya ini yang sebelah kanan saya gunakan sebagai kabel kapasitor dan strum. Nah, di sini terhubung satu lilitan dua kabel, yaitu kabel strum dan kapasitor. Nah, untuk penyambungannya nanti teman-teman apabila mau menambahkan fuse atau skring, jadi untuk kabel lilitan strum dan kapasitor ini kita pisahkan, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan fuse. Oke, selanjutnya teman-teman kita sediakan kabel untuk penyambungan kabel strum kapasitor dan kabel speed. Nah, di sini untuk kabel strum dan kapasitor bisa teman-teman gabung atau pisahkan dan diputus oleh fuse skring, teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan skring apabila teman-teman ingin menambahkan fuse atau skring. Namun di sini saya akan menyambung langsung dan tidak memakai fuse. Kebetulan fuse di rumah ini lagi kosong, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk penyambungan kabelnya ini, kabel dinamo strum dan kapasitor kita hubungkan dengan satu lilitan, yaitu bagian kanan luar. Nah, kita ikuti skema yang ada. Nah, seperti ini setelah tersambung. Untuk satu lilitan luar ini yang sebelah kanan, ini saya gunakan sebagai kapasitor dan strum. Sekarang kita ukur kembali berapa nilai hambatan dari lilitan luar ini setelah kita sambungkan. Nah, sekarang kita tulis 354 ohm. Jadi sekarang kita tulis, teman-teman, 354 ohm untuk nilai lilitan luarnya ini. Kemudian untuk kabel kapasitor dan strum ini sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan untuk kabel speed. Selanjutnya kita ukur untuk lilitan yang akan kita gunakan sebagai speed ini antara kutub luar dan dalam, sebelah kiri dan kanan, teman-teman. Diperhatikan untuk videonya, kita ukur untuk lilitan di atas ini terhubung 111 ohm. 111 ohm ini kita pisahkan ke atas seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tulis untuk lilitan yang paling atas ini adalah 111 ohm. Selanjutnya kita ukur lagi untuk lilitannya ini kiri dan kanan. Nah, di sini terbaca untuk yang kedua ini adalah 114 ohm. Nah, kita tempatkan di tengah dengan posisi berdiri seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk lilitan kiri dan kanan terakhir yang paling bawah kita ukur 370 ohm. Nah, sekarang kita ukur kembali untuk memastikan nilai hambatan dari lilitan yang paling bawah ini. Nah, 370 ohm.
Oke teman-teman, jadi untuk proses pengukurannya di sini sudah selesai. Ini semua sudah kita tulis untuk lilitannya. Untuk bawah ini 370 ohm, kemudian yang di tengah 114 ohm, dan yang paling atas itu 111 ohm. Oke teman-teman, jadi selanjutnya untuk lilitan luar ini yang sebelah kiri kita selesaikan terlebih dahulu. Ini kita hubungkan ke bagian tengah dengan nilai hambatan 114 ohm. Kita hubungkan ke lilitan paling luar sebelah kiri, dan ini akan kita gunakan sebagai speed 3 teman-teman. Nah, untuk speed 3 di sini kita tulis. Di sini saya menggunakan kabel merah untuk speed 3-nya ini teman-teman. Nah, langsung saja kita hubungkan, kita gabung untuk lilitan kiri sebelah luar. Kemudian kita hubungkan ke lilitan yang di tengah ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk lilitan speed yang sebelah kiri kita hubungkan ke lilitan luar. Nah, setelah terlilit seperti ini, untuk kabel speed ini di sini saya menggunakan kabel merah untuk speed 3 teman-teman. Ini akan saya fungsikan sebagai speed 3. Nah, kita lilit, pastikan untuk lilitannya ini kencang teman-teman, agar tidak bergoyang. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk kabel kapasitornya. Nah, untuk speed 3 ini sudah selesai. Selanjutnya kita untuk sebelah kanan, karena di sini kita ambil strom sebelah kanan dan kapasitor juga sebelah kanan, maka kapasitor yang satunya untuk kabel hitam juga ini juga kita gunakan sebagai kapasitor untuk nilai hambatan yang paling tinggi, yaitu yang paling di bawah sebelah kanan teman-teman. Sekarang kita ukur kembali untuk mencari lilitan yang paling tinggi. Nah, benar saja 370 ohm. Nah, untuk sebelah kanan ini juga terhubung satu lilitan. Nah, untuk satu lilitan ini kita gunakan sebagai lilitan kapasitor teman-teman. Jadi untuk kapasitor dan strom ini terhubung dengan satu lilitan, yaitu bagian kanan semua. Selanjutnya kita lilit seperti ini. Untuk kabelnya juga warna hitam besar. Ini akan kita fungsikan sebagai jalur kapasitor. Nah, kita lilit seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk lilitan kapasitornya ini. Kabel strom dan kapasitor sudah selesai, kemudian untuk kabel speed 3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan tentukan untuk speed 2 dan speed 1-nya ini teman-teman. Oke, selanjutnya nilai yang paling tinggi sebelah kiri, yang satunya sudah terhubung ke kabel kapasitor. Nah, ujungnya ini kita hubungkan ke atas teman-teman, jadi posisinya menyilang seperti ini. Teman-teman bisa ikuti skemanya nantinya, teman-teman bisa screenshot. Di sini saya akan menunjukkan untuk skemanya. Teman-teman bisa screenshot dan ikuti cara penyambungan kabelnya.
Nah, untuk lilitan 111 ohm paling atas kita hubungkan ke lilitan paling bawah 370 ohm. Nah, seperti ini. Nah, kita hubungkan seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita fungsikan sebagai speed 1 dengan warna kabel biru. Di sini saya akan menggunakan kabel warna biru, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kabel warna biru ini hasil penyambungan dari lilitan paling bawah 370 ohm dengan ujung lilitan paling atas 111 ohm. Kita gunakan sebagai speed 1, teman-teman. Sekarang kita lilit seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal satu lilitan yang belum tersambung, tinggal 2 lilitan. Ini untuk lilitan speed juga. Ini selanjutnya kita langsung sambung saja. Ini juga posisinya menyilang. Jadi ujung dari 111 ohm kita hubungkan ke ujung lilitan sebelah kanan 114 ohm. Nah, seperti ini. Ya, kita hubungkan menyilang seperti ini. Ujung lilitan tengah 114 ohm kita hubungkan ke 111 ohm paling atas bagian kiri. Nah, selanjutnya ini kita gunakan sebagai speed 2, teman-teman. Jadi ujung keluarannya ini kita gunakan sebagai speed 2. Dengan warna kabel di sini saya menggunakan kabel warna putih sebagai speed 2-nya, teman-teman. Jadi untuk speed 3 itu kabel warna merah. Kemudian untuk speed satunya saya gunakan kabel warna biru, dan kemudian speed 2-nya ini saya gunakan dengan kabel warna putih. Oke teman-teman, jadi setelah penyambungan ini kita sambungkan langsung untuk speed satunya ini, speed 2-nya, maaf. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel putih. Jadi buat teman-teman pemula di sini, mungkin teman-teman akan bingung apabila baru pertama kali untuk menemukan cara penyambungan seperti ini. Namun jika diulang-ulang terus, teman-teman akan paham. Karena di sini saya menjelaskan dengan sangat detail untuk cara penyambungan. Di sini ada beberapa video yang saya skip yang tidak penting. Namun untuk yang penting itu saya tampilkan untuk teman-teman yang mau belajar untuk cara memperbaiki lilitan dari dinamo kipas angin ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita tentukan untuk kabel kapasitor ini kita ukur terlebih dahulu sebelum kita tes kecolokan. Nah, seperti ini untuk keluaran dari kabel kapasitor dan strum kapasitor. Nah, untuk kabel kapasitor ini kita coba ukur kembali berapa nilai hambatan dari lilitan yang sudah kita hubungkan. Sekarang ini kabel kapasitor. Terbaca 1000. Ini masih bergoyang teman-teman. Tunggu hingga berhenti bergoyang. Kemudian kita tulis. Nah, di sini 1100 ohm. Nah, untuk lilitan kapasitor di sini lumayan tinggi, 1100 ohm teman-teman.
Dan kita tulis 1100. Kemudian selanjutnya kita ukur untuk kabel speednya. Kita tentukan untuk kabel speednya ini. Jadi hitam dari strom yang kita gunakan sebagai strom nantinya untuk kabel hitam ini kita akan ukur mulai dari speed 3 yaitu warna merah, kemudian speed 2, dan yang paling bawah ini adalah speed 1. Kita urutkan mulai dari atas, speed 3 warna merah, kemudian speed 2 warna putih, dan selanjutnya speed 1 warna biru, teman-teman. Oke, setelah kita tulis seperti ini, kita tarik garis untuk menentukan jumlah ohmnya. Pengukuran dari kabel hitam strom dari dinamo ke kabel speed, berapa nilai hambatan yang dihasilkan. Nah, pertama kita ukur dari kabel strom ke kabel speed 3 warna merah. Nah, di sini terbaca 363 ohm. Sekarang kita tulis 363 ohm dari kabel dinamo strom ini ke speed 3. Kemudian selanjutnya kabel strom dari dinamo kita hubungkan ke speed 2 yaitu warna putih. Terbaca 510 ohm. Nah, 510 ohm. Kemudian selanjutnya yang terakhir kabel strom dinamo ke warna biru atau speed putih atau speed 1, maaf. Kita tunggu hasilnya hingga betul-betul berhenti untuk skalanya terbaca dengan baik. Karena apabila bergoyang di sini teman-teman atau untuk sambungannya ini kurang kencang, maka untuk nilai hambatan pengukuran akan tidak maksimal untuk angka pengukuran kita di sini teman-teman. Nah, 811 ohm, 812, kita tulis 812 untuk kabel strom dinamo ke kabel speed 1 warna biru, 812 ohm. Oke teman-teman, selanjutnya setelah semua tersambung, sebelum kita proses pengetesan dan kita rapikan untuk kabelnya ini, kita berikan timah solder agar untuk lilitan dan kabelnya ini tersambung dengan bagus. Oke, selanjutnya saya akan memanaskan solder terlebih dahulu. Nah, sebelum disolder teman-teman, untuk lilitan yang terkelupas ini bisa kita berikan lem G sebagai pengaman. Ini sebagai pengaman agar lilitan yang terkelupas ini tidak bersentuhan dengan lilitan yang lainnya, karena ini bisa mengakibatkan konslet teman-teman. Untuk kabel speed dan stromnya ini kita berikan pengaman. Karena di sini saya hanya memiliki lem G, teman-teman bisa melindungi lapisan emailnya ini, lilitannya ini dengan menambahkan sirlak atau pernis juga bisa. Namun di sini saya menambahkan untuk pelindungnya ini dengan menggunakan lem G atau lem Korea. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Setelah lemnya kering, kita panaskan solder, kemudian kita solder untuk ujung lilitan, sambungan dari lilitan ke kabel ini. Teman-teman bisa sambil merokok dan ngopi dulu hingga saya selesai untuk menunggu soldernya panas. Teman-teman bisa mengulang-ulang untuk video saya ini
apabila kurang jelas. Nah, di sini teman-teman juga bisa screenshot untuk cara penyambungannya, untuk skemanya. Hanya seperti ini, terdiri dari lilitan kanan dan kiri. Nah, karena di sini saya pelajari untuk lilitan, cara menyambung lilitan ini juga cukup lama, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang pertama melihat video ini akan bingung. Oke teman-teman, jadi selanjutnya sebelum kita solder, kita berikan timah solder atau soldering pasta untuk memudahkan kita menempelkan timah ke lilitan atau kabel ini. Kan ini untuk kabelnya adalah tembaga. Nah, seperti ini kita berikan timah ke ujung solder, ujung kabel. Oke, setelah semua kita beri pasta solder, selanjutnya kita akan tempelkan timah. Kita berikan solder dan timah seperti ini. Ini bertujuan agar kabelnya tidak bergoyang. Untuk lilitannya juga press dengan kabel dan tidak bergoyang. Karena bisa teman-teman sendiri lihat untuk lilitan yang bergoyang itu untuk nilai hambatannya dari apometer digital berubah-ubah. Nah, ini fungsinya untuk mengencangkan semua sambungan ini agar lilitannya ini tidak berubah apabila diukur. Pastikan untuk semua sambungannya ini kencang, teman-teman. Jadi kita eratkan dengan menggunakan timah dan solder. Oke, selanjutnya kita ukur untuk sambungannya ini, untuk kabel-kabelnya. Nah, untuk kabel kapasitor di sini kita ukur dari ujung kabel kapasitor terbaca 966 ohm. 965. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita ukur dari kabel strom ke speed 1 atau kabel biru ini terbaca 589. Kemudian selanjutnya kabel putih atau speed 2 477. Kemudian speed 3 365 ohm. 365 ohm untuk speed 3-nya teman-teman. Jadi untuk pengecekan awal di sini untuk penyambungan kabelnya sudah benar dengan nilai hambatan yang berbeda. Selanjutnya kita tambahkan lem bakar sebagai pengaman untuk mengamankan dari sambungan kabel dan lilitannya, teman-teman. Sekarang selanjutnya kita potong untuk isolasi bakarnya ini. Kita bagi menjadi 5 bagian. Karena biasanya dari toko dia menggunakan selongsong anti panas, teman-teman. Namun di sini karena saya tidak punya selongsong anti panas, di sini saya menggunakan isolasi bakar seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan untuk sambungan dari lilitan ke kabel ini, kita amankan dengan menggunakan isolasi bakar. Kita perlakukan sama semua untuk sambungannya ini, teman-teman. Setelah kita pasang, kita bakar seperti ini hingga ini press dengan kabel. Ini bertujuan agar melindungi lilitan dan kabel tidak mudah bergoyang atau lilitannya ini tidak mudah untuk putus, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk lilitannya ini tidak ada yang bersentuhan,
Kemudian pastikan juga untuk lilitannya ini tidak ada yang keluar dan menyentuh bodi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita berikan isolasi bakar, kita rapikan untuk kabelnya ini. Kita posisikan untuk setiap kabel ini keluarannya ke kanan. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman memberikan pengaman tambahan untuk semua kabel speednya ini tidak boleh ada yang bersentuhan. Nah, seperti ini saya memberikan isolasi listrik untuk mengamankan agar tidak saling bersentuhan untuk kabel speednya. Dan yang paling penting itu tidak bersentuhan dengan bodi. Apabila ada kabel atau lilitan yang terkelupas, tidak bersentuhan dengan bodi teman-teman. Nah, seperti ini. Karena apabila setelah dicolok ini bisa menyetrum untuk lilitannya apabila bersentuhan dengan bodi, juga bisa mengakibatkan konsleting atau dinamo terbakar apabila ini bersentuhan. Nah, selanjutnya kita berikan kabel tis sebagai pengaman pengganti benang jahitan untuk lilitannya ini. Untuk kabel tis ini berfungsi apabila kabel ini ditarik, ini tidak mempengaruhi untuk lilitannya agar tidak mudah putus. Nah, kita tambahkan lagi untuk kabel tisnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini setelah kita amankan dengan kabel tis atau pengikat. Nah, di sini saya menambahkan isolasi untuk kabel strumnya ini karena masih ada yang terkelupas untuk lilitannya. Ini pastikan betul-betul aman sebelum kita menghubungkan ke listrik nantinya. Oke, setelah kabel tis semua terpasang, kita rapikan untuk benangnya ini, sisa-sisa benang yang telah saya potong. Nah, selanjutnya setelah dirasa aman untuk kopernya ini kita pasang. Nah, karena di sini untuk lilitannya ini saya lupa untuk sambungan kabelnya ini apakah di belakang atau di depan. Jadi saya lupa untuk posisinya. Jadi di sini akan saya coba untuk posisi di belakang untuk kerennya ini. Nah, seperti ini kita masukkan. Karena apabila keren ini terbalik teman-teman, ini juga akan berubah untuk arah putarannya.
Yang harusnya mutar ke kiri dia bisa memutarnya ke kanan. Jadi apabila teman-teman sudah melakukan cara seperti ini dan ternyata untuk putarannya ini salah untuk putarannya, teman-teman bisa mengubah untuk posisi kerennya. Nah, di sini untuk keren berada di belakang untuk tumpukan kabelnya ini, untuk sambungan kabelnya. Nah, seperti ini. Namun dilihat dari lubangnya ini, saya sudah benar untuk posisi kabelnya. Ini berada di belakang. Karena sebelumnya saya sudah menandai teman-teman untuk kopernya ini. Namun apabila setelah kita colok putarannya terbalik, kita tinggal ubah untuk posisi kerennya. Untuk tumpukan kabelnya ini kita posisikan di depan. Namun setelah mengubah keren, untuk posisi keren masih salah untuk putarannya, berarti ada salah di dalam penyambungan. Nah, seperti ini kita kencangkan untuk bautnya. Oke, setelah semua bautnya ini kita rasa kencang dan presisi, kita tes untuk putaran dinamonya ini. Pastikan dalam keadaan enteng dan tidak serak. Oke teman-teman, jadi untuk kabelnya ini, untuk kabel hitam ini berfungsi sebagai kapasitor. Untuk yang besar saya menggunakan kabel besar hitam untuk kapasitor. Nah, sekarang di sini kita sebelum mengetes, kita tambahkan untuk kapasitornya. Karena saya lupa untuk ukuran kapasitornya, di sini saya menggunakan 1,5 mikro. Karena untuk jenis gulungan seperti ini yang 16 inci, dinamo 16 inci ini biasanya menggunakan 1,5 hingga 2 mikro untuk kapasitornya. Jadi di sini saya menggunakan 1,5 mikro untuk pengetesan teman-teman. Apabila putarannya lambat, teman-teman bisa mengganti untuk ukuran kapasitornya ini ke 2 mikro. Oke, setelah kapasitor terpasang, kita berikan pengaman sebelum kita colok. Dan selanjutnya kita hubungkan ke colokan. Di sini ada kabel buntung. Kabel colokan buntung ini kita gunakan untuk suplai daya. Nah, untuk kabel hitam ini kita selesaikan terlebih dahulu. Yang berfungsi sebagai strum kita hubungkan ke salah satu kabel steker. Jadi untuk stekernya ini bisa bolak-balik. Sini saya menggunakan kabel biru ke hitam. Kemudian untuk coklatnya ini kita hubungkan ke dinamo. Kabel speed dari dinamo ini, di sini saya menggunakan kabel warna merah. Karena ini berfungsi sebagai netral. Kita hubungkan ke speed. Nah, untuk speed 3 ini adalah warna merah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita berikan isolasi juga sebelum pengetesan. Karena saya sudah terbiasa untuk memberikan isolasi sebelum pengetesan teman-teman. Ini bertujuan untuk menghindari konsleting agar kabel tidak bersentuhan satu sama lain. Kemudian perlu diingat juga teman-teman, untuk yang pemula jangan sampai menyentuh kabel yang sudah kita colokkan ini. Untuk kabel speed yang lain itu jangan sampai disentuh karena itu bisa nyetrum. Nah, yang kabel yang kita diamkan ini biru dan putih adalah kabel speed juga. Ini juga ada strumnya apabila kita colokkan nantinya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Setelah kita hubungkan dan kita amankan dengan isolasi, saya rapikan terlebih dahulu sebelum pengetesan agar putarannya lebih jelas. Oke, selanjutnya sebelum saya colokkan, di sini saya akan menandai untuk
asnya ini saya berikan tanda agar kelihatan jelas untuk putarannya kiri atau kanan. Nah, sekarang selanjutnya kita colokkan di steker listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita colok dan perhatikan untuk putarannya. Nah, di sini sudah benar untuk putarannya. Di arah anginnya itu ke depan, apabila putarannya salah, arah anginnya itu ke belakang, teman-teman. Nah, ini sudah benar untuk putarannya. Artinya untuk penyambungan kali ini dalam keadaan berhasil, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.